mungkin video kali ini akan saya bagi menjadi dua tahap ya teman-teman ya. Mengapa? Karena sebenarnya kita ada dua materi. Jadi yang pertama itu mengenai konsep klien server ya. Kira-kira klien server itu pengertiannya apa? Ada yang tahu singkat? Klien itu dan ada server. Server itu berarti sebagai pusat apa? Pusat data ya teman-teman ya, pusat data yang menyediakan data gitu ya. Terus kalau yang apa klien berarti yang meminta data ya atau merequest data ya istilahnya seperti itu gitu. Nah berarti device-device kalian ini bisa disebut sebagai klien gitu ya. Terus andai kata kalian ngakses apa misalkan ngakses Facebook gitu ya, facebook.com gitu ya, itu kira-kira data Facebooknya dari mana sih? Dari server. Server itu bentuknya seperti apa? Seperti cloud, awan gitu iya. Datanya di awan gitu ya. Server berupa apa teman-teman? Berupa apa? Ada yang pernah melihat server? Belum ya. Server itu ya berupa komputer, tapi dia lebih ke spesifikasinya lebih ke eh, bagaimana dia kinerjanya itu untuk lebih berat karena dia menyediakan data. Server tuh berarti berapa? Satu ya berarti ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin server satu ya, yang banyak berarti apa? Kliennya bisa lebih dari satu. Nah, bagaimana kita eh, dalam pertemuan kali ini kita membicarakan ya atau membahas bagaimana klien itu meminta data ke server gitu ya teman-teman ya. Nah, pada hukum sebuah networking ini saya kasih ini aja lah klien server API. Nah ini, nah image, nah ini ya biar kalian ada bayangan. Nah yang ini aja lah. Ini bisa kelihatan ya teman-teman ya? Bisa kelihatan? Oke. Jadi di sini ada database. Ada database ya. Database adalah tempat untuk menyimpan data, itu ya. Terus ini ada web apa ini? Kelihatan enggak? Web server ya. Web server gunanya ya untuk apa? Untuk mengatur database. Saya lompat dulu di bagian paling kanan, yaitu apa ini? Gambar apa kira-kira? Kelihatan nggak teman-teman? Gambar apa ini? Gambar PC ya. Terus sampingnya yang kecil ini gambar apa? Smartphone ya. Smartphone meminta data ke server, Jadi dua ini adalah kita analogkan sebagai server ya. Nah server ini kalau dalam hukumnya tadi klien ini ya device klien ini ya itu tidak bisa langsung meminta data ke atau mengakses ke web server atau ke servernya ini, itu nggak boleh. Tapi harus melalui pihak ketiga yang di sini namanya adalah RESTful API. Jadi kayak apa ya pihak ketiga gitu ya. Dia klien itu meminta gitu ya, dia pihak pertama, pihak keduanya itu servernya itu. Tapi pihak pertama tidak bisa langsung database saya minta gini, nggak boleh. Harus melalui jembatan, harus melalui apa namanya perantara atau pihak ketiga. Kita gampangnya seperti itu saja. Nah, eh, pada materinya Pak Aji ini saya cukup di garis yang mouse ini ya. Saya apa namanya garis ini ya. Berarti kita di API dan device ini apa namanya klien ini ya. Nah nanti yang bagian ini nanti bagaimana cara membuat database, bagaimana cara menyusun database web server nanti di pelajarannya guru produktif lain ya. Siapa kira-kira yang ini? Tahu nggak? Pak siapa? Hah? Database server
Pak Fahmi ya, Pak Fahmi atau Pak DJ ya, dua itu ya. Nah, ini di mobile kita bagaimana cara mengakses API itu. Nah, tempo hari pertemuan sebelumnya ya, sebelum liburan saya minta untuk membuat apa? Membuat akun apa kemarin? Akun apa? Siapa yang sudah membuat atau membuat akunnya itu? Akun apa? Apa? Postman. Kan ada install Postman sama apa itu satunya? Movie TMDB ya. Nah, itu salah satunya juga ya. Ada yang sudah berhasil membuat TMDB akun siapa? Satu, dua. Oke, udah lumayan ya. Berarti yang lain kesadaran belum. Sudah. Solomon? Ah, belum. Kamu Mas? Sudah Mas? Ya, belum. Yang belum siapa? Loh. Tuh dua. Siapa? Sela. Sela belum. Oke. Oke, segera dibuat ya. Nanti itu untuk eksperimen projectnya. Pada kesempatan kali ini, perhatikan dulu ya. Saya tidak menggunakan TMDB, MovieDB. Saya pakai cara yang simple aja. Ini ada SportDB. Nah, ini juga bisa digunain ya. Ini list of API. Jadi pada pertemuan kali ini sudah saya sampaikan kita tidak membahas ini bikin API caranya gimana ya Pak. Terus servernya di mana, database-nya di mana, itu enggak. Ya udah, ini pokoknya udah disediain gitu. Ini udah disediain, ini udah dikasih, ya udah kita tinggal pakai aja gitu ya. Oke, di sini kalau kalian cek sepak bola ada ini ya, ini gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar sih. Tapi kita ambil yang gratis saja ya. Nah, ini ya misalkan ya, list all team in liga. Nah, ini saya misalkan pakai yang Liga Inggris. Nah, ini perhatikan. Bagaimana cara menggunakan API ini? Nah, ini ya. Berarti kalian tadi sudah menginstal yang namanya Manusia Pos. Nah, seperti ini ya. Manusia Pos bentuknya kayak gini ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan maju. Yang nggak kelihatan di belakang salahnya sendiri. Ayo maju, yang nggak kelihatan. Ini bukan Google Chrome, bukan loh ya ini. Ini bagaimana cara ngehit API itu ya. Untuk ngecek responnya ketika dicek API itu bagaimana responnya itu ya. Nah, ini seperti tab-tab gini ya teman-teman ya. Ini buat tab baru saja seperti ini. Nah, ini ya. Di sini ada protokolnya. Bukan protokol ya. Metodenya. Kalau kalian klik di sini ada post, ada get, apa lagi ini. Nanti ya sambil jalan ya. Apa itu get atau apa itu post, nanti secara detail dijelaskan pada materi web ya. Ini yang paling simple pada contoh kali ini itu kita pakainya get ya. Jadi gampangnya kalau get itu tidak memerlukan kredensial apapun gitu ya. Tidak memerlukan data rahasia apapun. Jadi datanya itu terbuka. Kalau post beda lagi. Kalau post itu dia ada data yang dirahasiakan, disembunyikan. Contohnya apa? Username dan password ya. Nah, itu kan terutama password ya, teman-teman ya. Itu tidak boleh diketahui gitu ya. Ini get aja nggak apa-apa. Terus URL-nya tadi saya copy. Saya blok terus saya copy. Perhatikan dulu ke depan sini. Jangan ada aktivitas lain ya. Saya paste saja. Nah, itu. Itu kok muncul param-param bawahnya itu apa? Biarin aja. Yang penting saya copy, saya paste di situ. Ya, ini tak tutupi aja lah, nanti dulu biar nggak pusing. Nih ya, metodenya get. Terus yang dari web tadi saya blok ya, saya kopas di sini ya. Terus setelah itu klik apa? Klik
Send. Nah ini ya. Nah kayak gini. Muncul apa ini namanya teman-teman? Respon berupa teks. Ada yang tahu? Inilah yang namanya JSON. 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 Keren ya namanya ya. Nah, inilah hasil dari request API. Hasil dari request API. Jadi JSON itu apa? JSON adalah format teks. Format teks yang dihasilkan dari respon si JSON-nya ini. Nah, kalian perhatiannya di sini ya. Ada di sebelah kanan ini ya, yang hijau ini ya. Status oke, 200. Kalau 200 itu berarti oke. Dia dari server itu menerima apa namanya? Menerima ini sukses gitu ya. Ibarat kata sukses. Terus ada apa itu? Speednya ya, 600 milisecond. Terus apa itu? Size-nya ya, size-nya datanya yang dikembalikan itu sekian KB. Nah ini JSON ini, nah ini kan kalau kita baca ada ini data-data ya, data-data dari JSON ya, ada Arsenal. Ini bisa saya zoom nggak ya? Ya udah ini saya kontrol aja, saya paste di Notepad++. Nah, ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Ini saya ajarin singkat, saya share singkat mengenai format teks JSON. Dasarnya dulu. Ini artinya apa? Kurung kurawal. Kalau kurung kurawal itu berarti dia disebut sebagai JSON object. Pokoknya kurung kurawal itu JSON object. Terus di sini ada yang namanya key. Key, kunci. Kuncinya di sini namanya itu adalah Teams. Nah, ingat di sini ada titik 2 ya, titik 2. Terus ada ini namanya apa? Kurung siku. Kurung siku berarti tanda dia sebagai array. Berarti maka dari itu Teams ini dia adalah JSON array. Paham tak paham? Paham ya? Ini adalah JSON array. Yang dari luar ini JSON object, yang di dalam ini masuk ya. Berarti isinya ya, isinya itu adalah JSON array Teams. Nah ini kalau isinya apa? Karena dia array, tak kecilin sedikit. Nah ini, nah. Berarti ini bukanya, ini panjang sekali. Nah ini tutupnya, jeret. Nah, jeret. Nah ini indeks ke 0. Array dimulai dari indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 ini adalah berupa kurung kurawal disebut sebagai JSON apa tadi barusan? JSON kurung siku disebut sebagai JSON JSON array ya. Saya ulangi ya. Kurung siku itu JSON array. Kalau kurung kurawal objek. Tadi saya bilang array atau siku apa objek ya? Ya, kurawal ya. Oh, siku, sorry. Kurung kurawal, sorry, maaf ya. Kurung kurawal berarti JSON objek. Berarti array-nya ini itu isinya JSON objek indeks ke 0. Nah, ini segini. Segambreng ini tuh indeks ke 0. Berarti ini tim apa namanya? STR tim Arsenal ya. Ya di sini ada macam-macam. Ada namanya STR tim Arsenal. Terus ada apa namanya? Stadion. Nah, stadionnya Emirates Stadion ya. Ada fansnya Arsenal di sini? Ya ada ya. Oke, bagus. Aston indeks kedua, koma ya berarti ya. Indeks kedua yaitu segambreng ini ya, jeret. Nah, ini. Berarti
Apa ini? Indeks kedua timnya Aston Villa FC. Nah, ini Villa Park stadionnya. Terus ada deskripsinya ya. Ini ada logo timnya STR. STR itu apa? String ya. String Team badge. Nah, ini kalau dikopas ke dikopas ke web nanti muncul gambarnya gitu. Nah, ini nanti kalau yang ngambil nanti aplikasinya itu ngambil apa? Data-data ini dijadikan sebagai masuk ke array list gitu. Nah, ini ada gambarnya. Berarti gambarnya nanti tidak dari drawable ya, tapi gambarnya dari apa namanya? Image URL. Nah, gitu. Oke, sampai situ dulu mengenai apa namanya? JSON bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Jadi bagaimana ya tugas kita bagaimana untuk mengeget apa ya? Memakai API ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke Android Studio-nya. Nah, ini. Tidak perlu saya ini ya, putihkan ya, biarin kayak gini kelihatan ya. Oke. Kemarin kurang lebih tutorial saya bentuknya kayak gini, masih putihan ya, masih putihan. Datanya masih hardcode ya. Nah, langkah pertama ini saya tulis saja di Notepad. Kok Notepad plus. Notepad saja. Nah ini. Langkah pertama di Notepad. Nah. Install ya, bukan install sih. Cari dan gunakan ya. Gunakan library untuk melakukan hit API. Nah, untuk library ini teman-teman, library artinya apa? Berarti sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan dan kita tinggal memakai saja. Nah, untuk library ini banyak banget, ya nggak banyak banget juga sih, ada beberapa ya. Ada yang namanya Android Networking, Fast Android Networking, ada yang namanya Retrofit, ada yang namanya apa lagi ya? Apa? Fatah. Fatah ya bener ya? Apa Fatah? Retrofit. Terus apa lagi? Lupa saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba kasih contoh yang Android Networking ya, Fast Android Networking gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Terus yang gampang yang mana Pak? Ya sama aja. Nggak ada yang ini gampang ini susah enggak ya. Oke, berarti kita tinggal melihat dokumentasinya. Nah ini ya, tinggal cari saja Fast Android Networking. Kebetulan sudah pernah saya cari. Nah ini ya, linknya di GitHub, di GitHub. Nah ini ada dokumentasinya. Ini biasanya orang India ini, Amit apa ini? Nah inilah namanya itulah. Ini library-nya ini library-nya. Terus jangan di-download, jangan loh ya. Jadi sebenarnya library itu ya project juga gitu. Kita tinggal mengambil gitu. Android Networking library, powerful library for doing any type networking. Android ya. Oke. Bahasa Inggris. Kalian reading harus bagus ya. Terus apa ini bla bla bla. Nah ini using Fast Android Networking Library in your application. Nah ini ya, disediakan cara cara menggunakannya ya. Ini add this in your build Gradle. Nah ini di copy saja, copy, dicari saja. Oke, build Gradle. Yang atas atau yang bawah? Yang atas cuman kayak gini. Berarti yang bawah ya. Oke, lah kok ini. Salah. Nah, ini. Kira-kira tambahin di mana nih, teman-teman? Di bagian apa? Depend
dependensi ya, ya udah di ini aja, tambahin di bawahnya, jret. Nah ini. Terus setelah menambahkan ini dependensi ini, apa yang dilakukan? Synchronize now. Berarti ini butuh koneksi internet ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya nggak bisa. Nah itu kan download tuh. Kalau kelihatan ya, yang di bawah-bawah itu Gradle tuh download itu. Itu yang buat gimana sih Pak? Ya nggak usah dipikirin lah. Yang penting kita tinggal pakai aja gitu ya. Oke, sudah ya. Berarti tidak ada indikator error. Berarti siap untuk digunakan. Kalau terus yang nomor dua, ini yang tips dari saya ya. Coba gunakan atau akses gitu ya. Akses. Nah ini. Bisa nggak kompatibel nggak dengan project kita gitu? Oke, kita masuk ke dokumentasinya ini. Oh, nomor 2 ini ya. Do not forget to add internet permission. Nah, ini ya. In manifest. Nah, if already not present, kalau belum ditambahin. Manifest di mana, ayo? Di mana, Mas? Di mana? Radit. Siapa kamu? Radit ya? Siapa? Radia. Di mana Radia manifest? Di Gradle atau di Res mungkin? Salmon, di mana Salmon? Salmon, sorry. Manifest di mana, Mas? Di Res ya? Hah? Di atas. Atas mana? Sini. Mana? Itu mana? Oh, bawahnya app ini ya. Oh iya, ya, pintar. Nah, ini ya. Terus saya nambahin di mana ini? Di atasnya application ya. Atasnya application, jeret. Nah, berarti nanti memungkinkan aplikasi kita untuk koneksi internet gitu. Kayak manifest ini macam-macam, tidak hanya internet. Nanti kalian pelajari sendiri. Yang lain apa Pak? Ya banyak. Hardware, kamera, kontak HP, location. Nah itu permission itu semua di sini. Ini internet salah satu dulu. Terus setelah itu apa ini? Then initialize it on create method. Nah ini ya teman-teman ya, ini itu opsional. Saya langsung kasih tahu aja, ini opsional gitu ya. Nah ini opsional juga. Saya langsung ke JSON parser, enggak. Saya coba yang tadi ya, making get request dulu ya. Ini mau dicoba nggak apa-apa, karena ini opsional sih. Saya coba langsung ke bawahnya ini, making get request. Nah ini ya. Sebentar, saya ke activity-nya ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat metode aja, public void get get EPL ya. Apa EPL? Tahu EPL? English Premier League ya. Get EPL online gitu ya. Nah, kurung kurawal buka tutup. Nah, di sini. Terus tadi ada URL-nya ya, teman-teman ya. String URL sama dengan petik-petik ya. Saya tak kasih mana tadi? Oh, manusia pos. Nah, ini. Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini udah. Berarti kita sudah punya URL-nya. Nah, ini. Terus habis itu making get request ya. Nah, ini ya. Ya udah ini tak kopas saja lah, jret. Nah, ini copy, paste. Nah ini macam-macam ya. Android networking titik get. Nah ini sesuai dengan metodenya tadi. Nah kalau post gimana Pak? Ya Android networking titik post gitu ya. Nah ini URL-nya saya hapus, get URL-nya ini kan contoh ya. Nah ini saya ganti ke string URL tadi ya, yang URL tadi ya. Terus ini apa Pak ini? Parameter query header ini apa? Ini kan di
postman tadi kan, manusia pos tadi kan tidak ada header, tidak ada apa berupa default. Kalau gitu dihapus saja. Jret, hapus. Nah, hapus. Oke. Nah, ini error ya. Nah, ini loh yang saya maksud. Coba dulu diimport itu bisa apa enggak gitu. Nggak bisa ya. Create lokal tuh ya. Biasanya kan ada import gitu kan. Ini tulisannya apa ini? Cannot resolve ya. Nah, kalau seperti ini, kalian menemukan error seperti ini, jangan diteruskan. Wes ngoding sampai bawah gitu ya. Tahu gitu, cari dulu solusinya. Nah, kemarin saya juga menemukan seperti ini, ada penyesuaian ya. Kemarin pas saya ngerjain project juga itu. Ini ada errornya ini kan, cannot resolve itu kan. Ya udah di enter aja. Nah, ini ada website kesayangan kita ya, yaitu Stack Overflow. Nah, ini orang tanya loh ya, jangan dikopas loh ya. Ini apa ini? I'm trying to net import both Android error unable lah ini. Berarti sama ya. Kurang lebih masalahnya sama dengan kita ya. Apa ini? Maven Alt JCenter deprecated. Apa ini? Add in your build Gradle. Maven ini. Build titik Gradle. Yang mana tadi? Yang atas atau yang bawah? Maven. Mana Maven? Gak ada. Yang atas ya berarti ya. Nggak ada juga. Yang bawah sih, bener sih. Nggak ada ya. Build Gradle yang atas tidak ada. Setting Gradle. Nah ini. Tadi bilangnya apa sih? Kok anu ya? Build Gradle and the end of repository. All project repository. Nah inilah. Suruh nambahin apa tadi Maven ya? Maven. All project mana? Repositories. Udah tambahin aja semua. Sini tambahin. Karena kalau error gimana Pak? Ya udah dihapus saja. Repot banget. Terus apa ini? Add the dependency. Loh, kok dependency lagi? Android networking 0, emang sama? Emang coba cek ya. Berarti yang build Gradle yang bawah. Enter, tambahin. Oh beda ya, coba pakai yang baru aja ya. Yang lama saya hapus saja. Nah, set, terus di synchronize. Nah, jret. Configure, download lagi. Oke. Nah, coba kita terus import. Nah, muncul ya, ada himnya alt enter. Nah, itu. Terus yang merah-merah ini ya tinggal diimport saja. Import Android networking ya, enter. Nah, terus JSON array. Nah, ini JSON array, import class. Nah, ini yang error-error di anu aja. Nah, ini ya. Berarti inilah metode untuk ngehit API-nya. Nah, gitu. Nah, terus di sini tinggal ada dua metode ya, teman-teman. On respond. Nah, ini on respond dia ngapain gitu ya. Responnya dia mau ngapain gitu ya. Terus errornya dia ngapain gitu. Kalau errornya nanti bisa memunculkan pesan error. Nah, ini yang respon dulu aja ya. Responnya ya bisa sukses, bisa gagal gitu ya. Kalau gagal sih biasanya masuk yang ke on error sih ya. Nah ini biar gampang di log dulu ya. Kalian kalau nyetak berarti apa? Cetak ke layar berarti pakainya apa? System out cara lama. Ini cara baru.
log D. Nah, ini. Jadi tagnya diganti. Misalkan di sini apa? Get data result. Ini ya. On respond plus ya. Plus respond. Ini ya, responnya ini ya, teman-teman ya. Respond to string. Nah, ini. Errornya juga sama. Log D. Nah, tagnya diganti. Error ngambil data. Nah, ini aja lah. On error plus error titik to string. Oke, ini tidak ada error lagi. Nah, ini ya, metode ini saya panggil di on create ya. Nah, inilah dia. Di sini aja lah. Nah, ini dipanggil aja ya, berarti ya get IPL online. Nah, ini get IPL online. Jadi ketika on create ini menjalankan ini ya, menjalankan ini terus datanya di get gitu ya. Terus kalau sukses ini belum ngapa-ngapain, belum muncul di recycle reviewnya belum. Ini cuman di cek doang gitu. Nah, ini yang core tuh di sini. Kalian udah siapin recycle review macam-macam bla 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 gitu ya. Tapi datanya cek dulu dari awal gitu. Kalau sudah dijalankan, coba cek di debug ya. Nah, Gradle. Nah, oke, ada error. Apa ini? Duplicate class. Error ya. Oke, coba saya googling dulu. Ya kalau ngoding ya jangan panik ya. Coba ada Google, tenang aja ya. Jangan cemas ya. Duplicate class Android. Oke, ini ada masalah. Ada orang yang menemukan masalah. I'm developing new app but I'm getting follower 178 have same problem. So this is the answer 456 Gradle properties. Nah, ini cari Gradle properties. Gradle properties ya. Gradle mana ini? Ini ya. Terus suruh nambahin, berarti di bawahnya Kopas saja. Android X sudah ada, berarti di salah satu aja. Nah, ini. Terus di synchronize. Nah, synchronize yang Android Studio memang seperti itu ya. Kadang dia kayak ngambek gitu ya. Oke, tunggu dulu. Error lagi enggak ini? Jamnya dikurangi ya, teman-teman kayaknya ya, pas puasa ya. Iya. Berarti ini saya sampai jam berapa? Sampai selesai ya. Nah, ini ya, walah. Ini error nih, apa ini? Error ngambil data. Loh, kok error ngambil data? Kita cek sama-sama. Error ngambil data, berarti tidak masuk ke on respon ya, tapi ditangkap di on error ya. Error org JSON abstraction. Nah, berarti berhubungan dengan JSON. Oke, ada yang salah. Mungkin ada yang bisa membantu saya? Ada yang tahu? Apa ini?
Teams kunci atau key Teams itu formatnya apa? JSON apa tadi? Kurung siku array ya, JSON array ya. Oke, di sini berarti ya ada yang tahu, ada yang bisa membetulkan? Oke, kita coba ya. Berarti tidak bisa langsung mengacu ke JSON array-nya itu, karena sebenarnya dia adalah paling awal ya. Paling awal berarti bukanya apa ini? Kurung kurawal. Kurung kurawal berarti apa? JSON? Hah? Apa salmon? Salmon? Hah? Objek ya? Apa? Objek apa? Lengkapnya apa tadi? Kurung kurawal adalah apa? Objek apa? Apa Mbak? JSON objek ya. Apa salmon? JSON objek ya. Oke. JSON objek. Berarti ini nggak bisa pakai JSON get as JSON array, salah berarti, nggak bisa. Oke, ini mungkin saya hapus aja lah ya ini. Ini kurang ini, oh ini di sini, ini alah, ini dihapus aja lah ya. Get as JSON object ini harusnya, berarti new JSON object request listener. Nah ini, dah kok error. Oh ini ada kurungnya. Nah ini ya, JSON object berarti mengambil log D, sukses gitu aja ya, sukses, plus JSON object to string. Nah kalau error, alah, log D apa ini gagal ya, violet ya, violet plus an error to string. Coba dijalankan lagi, masuknya ke yang mana? Nah ini ya kelihatan ya, ini ada Arsenal. Nah on response success, berarti ini sudah di sukses ya ini ya. Nah ini tinggal kita ambil saja, ini kan Teams itu ya, berarti kita tinggal ekstrak datanya itu ya. Oke, mungkin ini part 1 dulu aja ya, ini part 1. Jadi ini mana lagi kayak gini, kalian coba sampai ke cek JSON-nya ini ya, cek JSON-nya ini bisa apa namanya, bisa sampai ke Android Studio kalian nggak? Kalau sudah sampai sini nanti kita lanjutkan untuk ngeget atau apa ya, mengurai datanya itu kemudian kita tampilkan gitu ya. Oke, ini part 1.